Marilah kita tak awali dengan sebuah ayat di mana Allah memberi peringatan bagi kita yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah putra nepi ingat di dalam ayatnya, tanyo harus tak khawatir tenggu apabila kita menjadi generasi lemah tenggu. Menyobak gurai-gurai kitanya yang kana purmoh tenggu, yang kana sia, kamu harus khawatir tenggu apabila kami meninggalkan generasi lemah. Jadi bila Islamnya berada di generasi lemah tenggu, nyo yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kitanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemah pu tenggu kan lemah kekuatan tenggu. Lemah yang tak maksud di sini yang pertama lemah imun tenggu. Urang hoyang ngejak tengen, urang pak yang duk loyo tenggu. Itu namanya lemah imun. Nabi hana senang ke urangnya tenggu. Maka tayo santri harus olahraga tenggu. Kemudian yang kedua lemah iman. Yang kelih lemah ilmu, kemudian lemah ibadah tenggu. Nyan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, nupi ingat oleh Allah baik sampai terjadi generasi-generasi yang kahadir di dayah Babus Salam. Sepakat tenggu? Halo, sepakat tenggu? Pakan tenggu menyelemah lagi yang tenggu karena punya istilah awak belah deh kun tenggu. Pui kun le awak belah deh laut, hari ini Indonesia sedang terjadi yang namanya pudakun strawberry generation tenggu. Yang tahu kun tenggu karnen kan tenggu atagop lengkutip tenggu. Jadi naikun legok puikun strawberry generation. Apa itu strawberry generation? Generasi gedanya orangnya tunggu bagaikan buah strawberry. Kiban buah strawberry-nya tengku lunak, lemi, beok kenang benda keruh jih cim, beok kenang benda tajam jih akan rusak tengku. Menangku generasi yang ada di zaman sekarang tengku. Beok nagodaan tengku kahaitun tengku. Beok pedakun kang peraturan tenggu kala kayak tenggu. Ya tenggu, beok nagodaan daripada HP tenggu ka tergiur dengan HP tenggu. Jadi letak cobaan, letak ujian, letak godaan-godaan tenggu yang cepat terpengaruh menjadi virus bagi tubuh kita tenggu. Itulah yang diistilahkan oleh orang yang mengistilahkan hari ini adalah strawberry generation. Generasi umat Nabi Muhammad sekarang adalah bagaikan buah strawberry. Sepakat tenggu? Sepakat tenggu? Pakan lahir generasi yang tenggu karena kita lemah iman, lemah ilmu, lemah akidah dan lemah ibadah tenggu. Jadi munyonyan mandum lemah tenggu, maka inilah akan menjadi generasi umat Nabi Muhammad orang yang akan menjadi makanan empuk bagi predator akhlak. Akan menjadi makanan lezat bagi predator akidah tenggu. Man punya generasi umat Nabi Muhammad akidah dan akhlak berhasil dirusakkan tenggu, maka game over lah generasi gedanya tenggu. Pakan teman uronyo tenggu. Pakan teman uronyo banyak generasi gedanya generasi lemah tenggu. Tenggu wate kabeh wate nempingat tenggu. Pakan uronyo tenggu banyak generasi lemah tenggunya sebagaimana yang kau pernah lu sampaikan di Assalam tenggu. Karena hari ini banyak santri, banyak pemuda yang baperan bukan berperan tenggu. Ya tenggu kan? Padahal yang namanya santri harus berperan bukan baperan tenggu. Putra le tenggu bapernya tenggu. Bapernya bawa perasaan tenggu. Bapernya adalah istilah yang sedang viral tenggu di kaum milenial tenggu. Ya tenggu kan? Sedikit-sedikit baper, tapi benutupu tenggu. Bapernya tidak selalu menyangkut dengan masalah cinta dan asmara tenggu. Dalam katanya belajar di dayah, dalam katanya menjalani kehidupan juga ada istilah bapernya tenggu. Bahkan karena bapernya diistilahkan diartikan dengan tanya terlalu sensitif. Tanyon putakeun dalam merespon segala peristiwa dengan emosi tenggu. Nyan gekeun baper tenggu. Beok-beok ka emosi tenggu. Itu namanya baper tenggu.
Bacut-bacut tunggu sensitif tunggu, itu namanya baper tunggu. Termasuk dalam baper tunggu haik dah dengar gak pegah apa tunggu. Sepakat tunggu? Nyan urang baper tunggu. Yang perle kan bugaan pegah apa sampai tunggu. Wate gop dengar gop pegah apa igaknya haik gede. Nyan tanda urang nyan baper tunggu. Bawa perasaan tunggu. Jadi tayo terlalu sensitif, tayo selalu dengan emosi di dalam udah kan merespon setiap masalah tunggu. Sepakat tunggu ya? Tah cuman contoh bapernya tunggu. Halo, mio kamu yang karai baca tunggu, pe status di sosmed, hanaso komen, hanaso like tunggu, hanaso share jadi bete. Ya tunggu kan? Jadi wate uku hana semangat le. Ya yang semubut mungkin bak media tunggu, hanaso nonton ya tunggu, hanaso like, hanaso share. Alah, kok semubut le, itu namanya baper tunggu. Itu namanya baper tunggu. Lanjut tunggu lagi. Sepakat tunggu ya? Ada mantan pe status geteyo yang melo tunggu ya tunggu ya. Mantan geteyo santri sih harus tertinggalkan ada yang tunggu. Biarkan mereka jadi mantan tunggu. Geteyo jadi macan ji tunggu. Sepakat ya tunggu ya? Pemunan tunggu. Jadi bekle tunggu bawa perasaannya bek tunggu. Kan tunggu ya? Sepakat tunggu. Lenyan bacut na cobaan kadang-kadang hana putih ya tunggu kan? Bacut pudakeun gatai tunggu kala kewo bak mak pegah bak ayahnya nak coklong bahkan kagadah eleng duk le daya. Itu namanya baper tunggu. Padahal ini pegah le ulama awal pun pegah. Cobaan itu adalah dengar-dengarnya begatnya, cobaannya adalah pertanda Allah sedang membangun pondasi bak jiwa kitanya untuk nepegat sertuh boh tingkat bangunan tunggu. Cina yang badung kolam ya tunggu olah paling 3 pegat bangunan 5 lantai ya tunggu kan pondasi ji beok tunggu. Tapi Allah dengan cobaan yang lebih ke kita tunggu nyantingah nebangun pondasi bak jiwa kita untuk sertuh boh tingkat bangunan. Hawa anda tunggu? Sepakat tunggu? Jadi cobaannya adalah untuk menjadikan Anda sebagai manusia.